Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delila Rizky Aziza dengan NIM 20200015252. Saya berasal dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, kelas 1G, Prodi PGSD. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk melaksanakan tugas proyek 2 mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Ardian Arif, SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pelajaran yang berjudul keyboard. Di sini sebelumnya, saya ingin memberitahu sekilas bahwa keyboard merupakan salah satu perangkat keras atau biasa disebut hardware. Nah, lebih jelasnya, di sini kita akan mempelajari apa pengertian keyboard, apa fungsi keyboard, lalu apa jenis-jenis keyboard, serta apa jenis keyboard berdasarkan bentuk. Jadi, keyboard komputer adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan fungsi dan karakter ke dalam sistem komputer dengan cara menekan tombol hingga terbentuklah sebuah teks. Keyboard juga berisi kunci angka, huruf, serta tombol yang memiliki fungsi tertentu. Lalu, apa sih fungsi keyboard? Jadi di sini telah saya rangkum berbagai fungsi dari keyboard. Yang pertama, berdasarkan tombol ketik, yaitu untuk mengetik atau menginput data ke dalam suatu dokumen yang nanti akan ditampilkan pada monitor komputer. Tombolnya berupa huruf dan angka. Yang kedua, berdasarkan tombol kontrol, yaitu untuk menghasilkan perintah tertentu jika digabungkan dengan tombol tertentu. Contoh tombol CTRL dan S jika ditekan bersamaan akan menyimpan file kita. Yang ketiga, berdasarkan tombol fungsi, yakni biasanya menyesuaikan dengan software yang tengah berjalan, seperti tombol F5 yang berfungsi merefresh software yang tengah kita jalankan. Yang keempat, berdasarkan tombol alternate, yakni tombol enter yang berfungsi untuk memulai kembali suatu paragraf. Contohnya, tombol tab untuk pemindahan suatu teks. Yang kelima, berdasarkan tombol navigasi, yakni seperti tombol backdown yang berfungsi untuk men-scroll layar ke bawah, tombol back up untuk men-scroll layar ke atas. Kemudian, jenis keyboard. Yang pertama, ada keyboard QWERTY. Terdapat urutan QWERTY pada tombol huruf baris pada keyboard ini. Tahun 1905, keyboard ini menjadi standar mesin tik komersial. Yang kedua, keyboard Maltron. Memiliki bentuk yang cekung ke dalam sehingga membuat mekanisme pengetikan menjadi lebih cepat. Yang ketiga, keyboard Dvorak. Desainnya memiliki papan tangan kanan jadi lebih banyak bergerak dibanding tangan kiri karena huruf disusun ke kanan. Yang keempat, Alphabets. Keyboard Alphabets memiliki tata letak hurufnya yang berurutan, namun jarang digunakan karena letaknya yang kurang pas sehingga memperlambat pengetikan. Yang kelima, numeric. Keyboard numeric digunakan untuk menginput data bilangan yang jumlahnya besar. Tata letaknya mudah dijangkau, sehingga sering digunakan dengan tangan kanan. Yang keenam, Palantype. Keyboard Palantype memiliki 3 bagian, yaitu kanan, tengah, kiri. Setiap bagian memiliki masing-masing huruf konsonannya. Yang ketujuh, Glockenberg. Keyboard Glockenberg
terbagi jadi dua bagian. Dua bagian ini terpisah oleh sudut 15 derajat miring ke bawah. Diakui tata letaknya meringankan beban otot pada jari dan pergelangan. Yang terakhir, jenis-jenis keyboard berdasarkan bentuk. Yang pertama ada keyboard serial. Seperti yang telah saya berikan gambarnya, keyboard serial merupakan keyboard yang menggunakan DIN 5 pada portnya. Untuk komputer yang berjenis AT, sangat cocok untuk keyboard serial. Pada port DIN 5, keyboard ini terdapat 5 jarum, sehingga hal ini akan berguna sebagai detektor aktif. Jika salah satu mengalami kerusakan pada portnya, maka keyboard ini tidak akan bisa digunakan. Yang kedua, ada keyboard PS2. Keyboard ini tidak jauh berbeda dengan keyboard serial. Hanya saja, keyboard PS2 lebih sering dipasangkan dengan sebuah komputer bertipe ATX. Jenis keyboard ini juga lebih sering digunakan dan dipakai. Jenis port ini menggunakan plug-in mini yang di dalamnya terdapat 6 jarum sebagai penghubung yang memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Kemudian ada keyboard USB. Keyboard USB merupakan keyboard yang paling sering dijumpai dan digunakan oleh banyak user. Jenis keyboard ini juga bisa digunakan semua jenis komputer. Proses penggunaan pemasangan yang mudah dan simpel membuat keyboard ini menjadi andalan. Menggunakan konektor berupa USB pada portnya membuat proses mengantar data lebih cepat. Kemudian ada keyboard wireless. Keyboard ini menggunakan sambungan tanpa kabel ke sebuah komputer. Dengan koneksi yang berbentuk invert, Wi-Fi, atau Bluetooth, membuat keyboard ini dapat digunakan dengan semua jenis komputer. Menggunakan port USB sebagai pengantar sinyal, kemudian sinyal-sinyal tersebut ditangkap langsung oleh mouse agar dapat terkoneksi. Demikianlah hasil pemaparan materi dari saya mengenai keyboard. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.